Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ainur Ain dari BKPPS Kuliah Al-Mu'ayyad Al-Maliki dari kelas 12 Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran ekonomi dengan subbab pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan total output suatu negara atau produksi domestik bruto (PDB) real atau produksi nasional bruto (PNB). Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu SDM. Kekurangan SDM terampil menghambat ekonomi, kelebihan SDM kurang berdampak. SDA, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi SDA darat dan laut jika dikelola efektif. Pembentukan modal, akumulasi aset produktif fisik dan manusia untuk tingkatan kapasitas produksi ekonomi. Pengembangan teknologi cipta dan terapan teknologi baru untuk tingkatan efisiensi dan inovasi. Dan yang terakhir, faktor sosial dan politik, meliputi stabilitas politik, kebijakan pemerintah dan sistem hukum yang memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pentingnya pertumbuhan ekonomi ada 4, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, persiapan bagi tahapan kemajuan selanjutnya. Laju pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kenaikan output barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya diukur melalui perubahan produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan kinerja ekonomi suatu negara. Rumus yaitu, adapun rumus dari laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB T dikurangi PDB T kurang 1 dibagi PDB T dikurangi 1 dikali 100%. Keterangan, PDB T sama dengan pendapatan real tahun tertentu. PDB T dikurangi 1 adalah pendapatan real tahun sebelumnya. Adapun contoh soal di bawah. Adapun teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori klasik, adapun teori klasik yang pertama Adam Smith, yang kedua David Ricardo dan Malthus. Adapun teori neoklasik dalam Solo Swan dengan modal tenaga kerja dan teknologi, dengan komputer, kewirausahaan dan inovasi. Dan yang teori historis dengan Friedrich List dengan teknik produksi, dan adapun yang lainnya. Teori modern dibagi menjadi 2, teori pertumbuhan endogen dan teori Hroth-Domar. Teori pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan dari dalam internal melalui pengetahuan dan inovasi. Dan yang kedua, teori Hroth-Domar, investasi atau modal penting untuk pertumbuhan ekonomi stabil. Dari saya kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.